Selamat sore, nama saya adalah Hugo Laksono dari kelas R6A. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Perancangan Tampilan 2. Perancangan Tampilan 2 ini adalah materi dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Baik, langsung saja kita ke materinya. Perancangan adalah sebuah layar yang akan kita lihat di segala macam hal, entah itu di jalan, entah itu di komputer ataupun layar handphone Anda. Tampilan yang menarik akan membuat orang melihatnya dengan terus-menerus dan mereka akan melihatnya. Seorang perancang akan membuat tampilan sebaik mungkin, serapi mungkin agar mereka nyaman untuk dilihat oleh banyak orang. Selanjutnya, pembahasan yang pertama, bagi perancang, antarmuka adalah hal yang sangat penting. Perhatikan, adalah seharusnya untuk mendokumentasikan segala hal pekerjaan yang akan kita lakukan, dan dokumentasi yang baik adalah membuat rancangan dengan tertata dengan baik. Dengan dokumentasi, pikiran akan menemukan sebuah rancangan yang tidak mudah untuk diimplementasikan. Perubahan yang terjadi bisa karena usulan atau penggunanya itu memiliki ide tersendiri atau memiliki hal yang di luar dari kepentingan mereka. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, dokumentasi rancangan dapat dikerjakan atau dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah membuat sketsa pada kertas. Hal ini sangat sederhana dalam pekerjaan kita setiap hari-hari. Yang kedua adalah menggunakan piranti berbasis graphical interface unit. Yang ketiga adalah menuliskan keterangan yang menjelaskan tentang kaitan antarmuka yang satu dengan lainnya agar mereka dapat bersinkronisasi menjadi kesatuan yang utuh. Yang keempat adalah menggunakan piranti bantu yang disebut CAS atau Computer Aided Software Engineering. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan tampilan 2 yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Pugu. Perancangan tampilan berbasis teks. Pada perancangan tampilan untuk antarmuka berbasis teks, ada 6 faktor yang harus dipertimbangkan agar diperoleh tata letak tampilan yang berkualitas tinggi. Keenam faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, urutan penyajian. Urutan penyajian harus disesuaikan dengan model pengguna yang telah disusun. Biasanya berdasarkan kesepakatan dengan calon pengguna tentang urutan tampilan yang akan digunakan. Kedua, kelonggaran atau spaciousness. Penyusunan tata letak yang tidak mengindahkan estetika akan mempersulit pengguna dalam pencarian suatu teks. Ketiga, pengelompokan. Data yang berkaitan sebaiknya dikelompokkan. Keempat, relevansi. Tampilan hanya pesan-pesan yang relevan yang sesuai topik. Kelima, konsistensi. Perancangan harus dikonsisten dalam penggunaan ruang tampilan yang tersedia. Keenam, kesederhanaan. Cari cara yang lebih mudah untuk menyajikan informasi yang dapat dipahami dengan cepat oleh pengguna. Perancangan tampilan berbasis grafis. Dengan antarmuka berbasis grafis, berbagai kemudahan dalam hal pengontrolan format tampilan dapat dikerjakan dengan lebih mudah dan fleksibilitas tampilan dapat semakin dirasakan oleh perancang tampilan maupun penggunanya. Di sisi lain, kita harus memperhatikan beberapa kendala dalam penerapan antarmuka berbasis grafis ini. Antara lain adalah waktu tanggap, kecepatan penampilan, lebar pita penampilan, dan tipe tampilan atau berorientasi ke tekstual atau grafis. Selamat siang, nama saya Tio Arianto, saya dari mahasiswa Unindra kelas R6H. Saya akan membahas tentang perancangan tampilan 2. Yang pertama yaitu 4 important points. Beberapa kemampuan yang dimiliki oleh Xerox dan Lisa yang kemudian diikuti oleh sistem seperti Microsoft Windows antara lain adalah: 1. Pengguna tidak harus mengingat perintah-perintah yang sering kali cukup panjang.
tetapi cukup dikerjakan dengan melihat dan kemudian menunjuk suatu gambar yang mewakili suatu aktivitas. Yang seterusnya disebut dengan icon. Yang kedua, mengguna from property atau option untuk mengatur penampakan wajah di desktop. Yang ketiga, kemampuan what you see is what you get, yang kemudian menjadi sangat terkenal. 4. Perintah-perintah yang berlaku umum seperti move, delete, untuk copy, dan lain-lain. Pada tahun 1970-an di Xerox Palo Alto Research Center atau IARC dilakukan sebuah penelitian yang mengarah kepada rancangan antarmuka yang disebut Xerox Star yang menggunakan teknik manipulasi langsung. Selain itu, di tempat yang sama juga dikembangkan suatu antarmuka berbasis grafis yang kemudian dikenal dengan sebutan Lisa yang berjalan dengan Macintosh. Selanjutnya, 5 faktor yang perlu diperhatikan pada saat kita merancang antarmuka berbasis grafis. 1. Yaitu ilusi pada objek-objek yang dapat dimanipulasi. 2. Urutan visual dan fokus pengguna. Yang ketiga, struktur internal. Yang keempat, kosakata grafis yang konsisten dan sesuai. Yang kelima, kesesuaian dengan media. Selanjutnya, jenis-jenis bahasa pemrograman, yaitu 1. Bahasa tingkat rendah atau low level language, misalnya bahasa assembly. Yang kedua, bahasa tingkat menengah atau middle level language, misalnya bahasa C. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi atau high level language, misalnya BASIC dan Pascal. Yang keempat, bahasa berorientasi objek atau object oriented language, misalnya bahasa Visual Basic, VLC, dan Visual C++. Piranti bantu pengguna sistem. Untuk mempercepat proses perancangan sebuah sistem dan pengembangan antarmuka, beberapa piranti bantu pengembangan sistem antarmuka sangat sering dimanfaatkan. Saat ini dengan banyaknya kompiler pemrograman visual sendiri di Visual Basic maupun Fortran Delphi dan Java, dapat mengembangkan sebuah program aplikasi sekaligus dengan antarmuka berbasis grafis yang sangat mudah dikembangkan. Selanjutnya, piranti bantu perancangan tampilan 2. Piranti bantu sederhana yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan wajah antarmuka yang diinginkan dan dapat berupa lembaran kertas. Untuk mempermudah penamaan, maka lembar kertas yang dimaksud diberi nama dengan lembar kerja. Tampilan Screen Design Worksheet disingkat LKT. LKT yang disajikan pada gambar di atas pada dasarnya terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama nomor lembar kerja, yang kedua bagian keterangan, yaitu bagian ini berisi penjelasan singkat mengenai atribut yang dipakai. Bagian navigator, bagian ini antara lain menjelaskan kapan tampilan itu akan muncul dan kapan tampilan itu akan berubah menjadi tampilan lain. Yang keempat, bagian tampilan berisi sketsa tampilan yang muncul di layar. Sekian materi yang saya bisa sampaikan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rivaldi. Saya ingin memberikan materi tentang piranti bantu perancang tampilan dan materinya selain dari teman saya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kisah sebelumnya teman saya belajar tentang piranti bantu sederhana yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan wajah. Berikutnya saya akan menjelaskan LKT yang disajikan pada gambar di atas pada dasarnya terdiri dari 4. LKT ini jadi ada 4 macam. Yang pertama kita lihat di slide. Yang pertama ada nomor lembaran kerja. Yang kedua ada bagian tampilan berisi sketsa tampilan. Yang ketiga ada bagian navigator. Dan yang keempat ada bagian keterangan. Jadi itu bagian navigator itu adalah
bagian antara lain menjelaskan kapan tampilan itu akan muncul dan kapan tampilan itu akan berubah. Dan bagian keterangan, yaitu bagian ini berisi penyelesaian singkat mengenai atribut yang dipakai. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu piranti bantu pengguna sistem. Kita bisa lihat di slide. Piranti bantu pengguna sistem itu untuk mempercepat proses perancangan sebuah sistem dan membangun antara muka beberapa piranti bantu pengembangan sistem. Compiler, pemrograman visual seperti Visual Database, Visual Basic maupun Bootstrap, Delphi, dan Java dapat mengembangkan sebuah program aplikasi sekaligus dengan antarmukanya. Lanjut, kita ke materi Oke, di slide berikutnya ada pengelompokan piranti bantu. Berdasarkan fungsinya, piranti bantu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada application software. Apa itu application software? Ini jelaskan di slide kami, yaitu program yang bisa dipakai oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas, misalnya membuat dokumen, manipulasi foto, dan membuat laporan. Contohnya Microsoft Office, CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Dan kelompok yang kedua yaitu piranti bantu sistem atau sistem software. Yang dimaksud dengan sistem software di sini yaitu program yang digunakan program yang digunakan untuk mengendalikan sumber daya komputer seperti CPU dan hardware, input output, contohnya Windows dan Linux. Itu salah satu pengertian pengelompokan piranti bantu. Lanjut ke selanjutnya. Berikutnya kami akan menyimpulkan materi yang kami telah sampaikan, yang telah kami presentasikan dari awal slide sampai akhir. Saya akan sedikit menyimpulkan tentang materi apa saja yang telah kita sampaikan. Di sini kesimpulan dari kami yang penting itu pertama, syarat untuk membuat tampilan. Apa aja syarat membuat tampilan? Yaitu seorang perancang tampilan selain harus mempunyai jiwa seni yang memadai, dia juga harus mengerti selera pengguna secara umum. Hal lain yang perlu disadari dan seorang perancang tampilan adalah bahwa ia harus bisa menyajikan programnya, bahwa apa yang dia bayangkan dapat diwujudkan dengan piranti bantu yang tersedia. Nah, di sini jelas kenapa syarat untuk membuat tampilan itu kita harus mempunyai jiwa seni. Kenapa kita harus mempunyai jiwa seni? Karena kalau kita membuat suatu tampilan program atau melalui web ataupun itu desain web ataupun itu aplikasi, apabila kita membuat tampilan itu membosankan dan istilahnya gitu-gitu aja gitu, nggak ada tampilan yang bagus yang bisa menarik perhatian user lain atau konsumen lain untuk melihat web ini, itu bakalan yang apa yang kita buat itu bakalan jenuh, bosan gitu. Terus kesimpulan yang kedua yang kami simpulkan di slide ini, model pengguna merupakan dasar dan 3 komponen yang lain. Apa itu yang dimaksud dengan model pengguna merupakan dasar dari 3 komponen yang lain? Yaitu kita bisa lihat di slide urutan perancangan yang pemilihan ragamnya dialog, perancangan struktur dialog, perancangan format pesan, perancangan penanganan kesehatan, perancangan struktur data, perancangan tampilan berbasis teks yaitu urutan penyajian, kelengkapan, pengelompokan, relevansi, konsistensi, kesederhanaan. Perancangan tampilan berbasis grafis yaitu dengan antarmuka. Pengontrolan format tampilan dapat dikerjakan dengan lebih mudah. Yang fleksibilitas tampilan dapat semakin dirasakan oleh perancang tampilan maupun penggunanya. Oke, cukup sampai sini. Presentasi yang kami sampaikan, materi kita kelompok tentang perancang bantu tampilan.
Sekian dari kami. Apabila ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Dari saya Muhammad Fali mewakili teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.